Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Farhan Firmansyah dengan NIM 2124 1010 2004 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia, yaitu mengenai kasus korupsi PT Asabri. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UTS PKN kelas 30 dengan dosen pengampu Dr. Ervan Yudianto, SPD, MPD. Dugaan korupsi pada PT Asabri bermula saat PT Asabri melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi. Dana Asabri sebesar 10 triliun rupiah diinvestasikan untuk pembelian saham melalui pihak-pihak yang terafiliasi, sedangkan dana 13 triliun rupiah diinvestasikan ke reksadana melalui beberapa perusahaan manajemen investasi. Tadi merupakan serentetan video mengenai kasus korupsi PT Asabri. Dilansir liputan6.com, skandal adanya dugaan kasus korupsi di BUMN PT Asuransi Sosial Angkatan Darat Bersenjata Republik Indonesia atau disebut Asabri dilaporkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir ke Kejaksaan Agung atau Kejagung sejak Selasa 22 Desember 2020 lalu. Erick menyebarkan permohonan dirinya laporkan berasal dari audit investigasi dari BPKP di Kejaksaan Agung. Erick diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kemudian pada Jumat 15 Januari 2021, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerbitkan surat sprindik perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri periode 2012 sampai 2019. Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menteri BUMN. Erick Thohir memberikan paparan dalam rapat dengan panitia kerja DPR RI untuk skandal di PT Asuransi Jiwasraya di Kompleks Parlemen Jakarta pada tanggal 29 bulan 1 2020. Erick Thohir ini diundang untuk membahas penyelesaian sengkarut Jiwasraya. Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan calon dalam kasus ini hampir sama dengan Jiwasraya. Meski calon tersangka disebut-sebut terkait kasus Jiwasraya, Febri enggan memastikan identitasnya. Sejauh ini untuk terpidana kasus Jiwasraya ada Beni Cokro dan Heru Hidayat. Leonard menjelaskan dalam kasus ini diketahui selama tahun 2012 hingga 2019, PT Asabri telah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi Asabri dalam investasi pembelian saham sebesar 10 triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi dan investasi penyertaan dana pada produk pelaksanaan reksadana sebesar 13 triliun melalui beberapa perusahaan manajemen investasi dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Burhanuddin menuturkan jumlah kerugian kasus korupsi Asabri itu berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan atau disebut dengan BPK. Sementara jumlah kerugian berdasarkan perhitungan BPKP lebih kecil. Hasil perhitungan BPKP yaitu senilai 17 triliun.
Tapi Kejaksaan Agung menggunakan BPK RP dengan nilai 12 triliun sekian dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI. Pada tanggal 26 Januari 2021, Burhanuddin mengatakan total aset yang telah disita dalam perkara ini mencapai 18 triliun. Namun ia menyebut masih ada kemungkinan aset lain yang akan disita. Pada Senin 1 Februari 2021, Jaksa Penyidik Japisus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 8 tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2019 sampai Maret 2016, yaitu Maijen Adam Rahmat Damiri. Ada juga mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 sampai Juli 2020, yaitu Lejen Sony Wijaja. Selanjutnya ada Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 Juni sampai Juni 2014, yaitu Bakira Effendi. Dan juga ada mantan Direktur Asabri periode 2013 sampai 2015 dan 2015 sampai 2019, yaitu Hari Setiawan. Dan kemudian ada Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai Januari 2017, yaitu Ilham Siregar. Dan ada juga Direktur Utama PT Prima Jaringan, yaitu Lukman Purnomo Sidi. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal primer, yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dari ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta subsidiar pasal 3 Heru Hidayat sebelumnya sudah dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Korupsi ini merugikan negara sebesar 16 triliun. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan KKN. Akibat yang ditimbulkan terdakwa adalah sebesar kurang lebih 12 triliun. Sedangkan aset terdakwa hanya dimilikinya yaitu kurang lebih 2 triliun. Kata jaksa. Heru sendiri dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001. Ia juga dinilai terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi uang. Tuntutan hukuman mati Asabri diajukan karena jaksa menilai perbuatan Heru Hidayat termasuk kejahatan luar biasa. Artinya, perilaku korupsi Heru Hidayat berbahaya bagi bangsa dan martabat bangsa. Tuntutan hukuman dari Asabri kepada Heru Hidayat dikarenakan kasus korupsi bersama mantan Direktur Asabri, Adam Damiri, dan Sony Wijaja. Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar kurang lebih 22,7 triliun. Namun menurut pihak tergugat yang disampaikan oleh pengacara Sony Wijaja dilansir bisnis.com menyampaikan bahwa dari keterangan terdakwa hingga keterangan ahli yang menjadi fakta hukum, korupsi pada kasus tersebut bukan perkara pidana korupsi karena tidak bisa dibuktikan adanya unsur melawan hukum dan keuangan negara saat persidangan di PN Jakarta Pusat pada tanggal 13 bulan 12 2021. Tim pengacara menjelaskan bahwa atas alasan hukum yang telah dipaparkan, majelis hakim diminta untuk memutuskan Sony tidak bersalah dan tidak melakukan korupsi, lalu membebaskan Sony dari semua tuntutan hukum atau paling tidak melepaskan terdakwa dari semua tuntutan. Namun Sony terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi seperti yang tertera pada pasal 2 ayat 1 pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Hal memberatkan lainnya adalah perbuatan Sony tidak mendukung program pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Dan juga dari pihak Heru dilansir CNN Indonesia, Heru Hidayat melayangkan proses atas tuntutan hukum mati yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap kliennya dalam sidang yang digelar pada Senin bulan 12. Tuntutan ini dianggap menyalahi aturan lantaran jaksa tak menyentuhkan pasal mengungkapkan pemberian hukum tersebut dalam dakwaan tersebut. Kasna Hutauruk pada wartawan pada Selasa tanggal 7 bulan 12. Dalam hal ini Kasna merujuk pada penyematan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang membunyikan pemberian hukum mati bagi terdakwa satu perkara. Ia mengatakan bahwa pasal tersebut sebenarnya tak pernah tercantum dalam dakwaan.
Selain itu, kata dia, pasal tersebut tak dapat diterapkan di kasus Asabri lantaran terdapat frasa keadaan tertentu sebagai syarat penerapan hukuman mati. Di mana keadaan tertentu itu merupakan saat negara dalam keadaan bencana alam, krisis moneter, dan pengulangan tindak pidana. Selain itu, selama persidangan pun tidak ada bukti yang menyatakan bahwa kliennya menerima aliran uang senilai 12 triliun dalam perkara tersebut sebagai dituduhkan oleh JPU. Ia pun menolak apabila kliennya disebutkan memberi sesuatu kepada pejabat Asabri sehingga melanggar hukum. Kerugian negara dalam perkara tersebut dianggap Kresna belum terbukti sementara. Heru juga disebut menerima atribusi keuntungan sebesar 12,6 triliun dari total Rp 22,7 triliun kerugian keuangan negara di kasus Asabri. Selain itu, kejaksaan juga mengatakan bahwa Heru Hidayat tak memiliki 4 lantaran tak beritikat baik mengembalikan hasil kejahatan yang diperolehnya secara sukarela. Selama proses penyidikan hingga persidangan, kata dia, terdakwa juga tak menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa salah dalam kasus tersebut. Dilansir Republika.co.id, terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana Asabri Letnan Jenderal TNI Sony Wijaja, Mayor Jenderal TNI Adam Damiri, ada Hari Sutianto, dan ada Bahtiar Effendi mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa pada tanggal 4 bulan Januari 2022. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim memvonis di PT Asabri periode 2012 sampai 2015 Adam Damiri dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda 800 juta subsidiar 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai 17,972 miliar. Subsidi 5 tahun penjara dan di Rut PT Asabri periode 2016 sampai 2020 Sony Wijaja 20 tahun penjara dan denda 750 juta subsidiar 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai 64,5 miliar subsidiar 5 tahun penjara. Majelis hakim diketuai oleh IG Eko Purwanto dan 4 hakim anggota yaitu Rosmina Saifuddin Zuhri, Ada Ali Mutahrom, dan Mulyono Dwi Purwanto menjatuhkan vonis nihil untuk Heru. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, tetapi majelis hakim tidak memberi pidana mati. Majelis hakim berpedoman pada pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu menyatakan seorang yang telah dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutan hak tertentu, sedangkan Heru itu telah divonis maksimal dalam perkara korupsi di Jiwasraya dengan pidana penjara seumur hidup. Alasan terakhir, pemberian hukuman mati yang diatur pada pasal 2 ayat 2 UU Tipikor bersifat fakultatif atau tidak diwajibkan. Artinya tidak ada keharusan untuk menjatuhkan hukuman mati, ucapnya. Meski Heru tidak dijatuhi hukuman mati, majelis hakim mengenakan pidana pengganti kepadanya, yaitu menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 12,643 triliun. Papar Hakim Eko, majelis hakim ini lantas meminta jumlah barang bukti yang disita dari Heru untuk dikembalikan. Alasannya barang-barang tersebut tidak berkaitan dengan perkara atau dibeli sebelum Heru melakukan tindak pidana korupsi di PT Asabri. Kesimpulan dari kasus pelanggaran PT Asabri ini terbukti melakukan perbuatan sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan juga dinilai terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar 22,7 triliun rupiah berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan. Dari pelanggaran tersebut, pelaku PT Asabri sudah melakukan sebuah pelanggaran besar yang dimana telah melanggar undang-undang serta merugikan negara dan masyarakat. Hal tersebut telah disetimpal dengan hukuman yang diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dengan adanya kasus ini dapat menjadi pelajaran untuk para pejabat pemerintah dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.